penyebutan nama itu terus kami sebut sampai dengan saya sendiri termasuk ada dalam generasi keempat. Jadi sebelum Perang Dunia Kedua, kampung ini sudah ada begitu. Dulu kampung kami itu hanya sedikit, antara 15 sampai 20 rumah. Dan kampung kami itu yang termasuk pesisir Teluk Humboldt, bahkan di Portong Bay sendiri disebut kami kampung yang paling kecil sekali. Masyarakat Kampung Kayu Batu itu welcome, bagi siapa saja boleh. Kami punya kampung ini bisa ditempuh lewat jalur laut, tapi juga bisa lewat jalur darat. Ditemukan tulang belulang dari tentara Jepang. Nah, sampai hari ini masih ada tulang belulangnya dan kerangka-kerangka itu masih ada. Sekarang kami sedang giat-giatnya untuk bagaimana itu diangkat sebagai salah satu potensi yang ada di Kampung Kayu Batu. Pak Cemace, selamat datang tentunya di salah satu tempat destinasi yang berada di Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, kurang lebih 15 menit dari poros Kota Jayapura. Inilah tentunya Kayu Batu yang saat ini sedang menjadi satu sorotan masyarakat lokal, menjadi juga tempat favoritnya anak-anak milenial. Ada apa saja di Kayu Batu? Kita akan tentunya bahas begitu sangat menarik bersama dengan salah seorang tokoh adat ataupun juga tokoh masyarakat di sini. Kita orang sudah bersama lebih akrabnya bersama dengan Tete Nicholas Makanwai. Selamat siang, Tete. Apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan. Kalau bahasa ibu setempat selamat siangnya apa nih, Tete? Selamat datang. Renawane ya. Ya. Tete, di Kayu Batu ini menyimpan banyak sekali potensi yang masih di luar sana masyarakat belum tahu. Tapi kita ingin tahu terlebih dahulu dari Kayu Batu itu sendiri sejarahnya seperti apa? Sebutan Kayu Batu nama yang populer yang saat ini dikenal di seluruh Papua, tapi juga Kota Jayapura, bahwa secara spesifik, secara fokus itu saya sendiri tidak tahu kapannya disebut. Tapi menurut cerita yang saya dengar itu sebutan itu disebut oleh orang-orang di pesisir Depapre sana, orang lebih dikenal dengan orang-orang Tanah Merah. Jadi mereka punya dialek yang disebut Kayu Batu sebenarnya. Jadi seiring waktu berjalan lalu kemudian dikenal dengan Kayu Batu. Nah, nama Kayu Batu ini juga ada terjadi pertentangan di antara kalangan kami sendiri. Ada yang disebut Kayu Batu, ada yang disebut dengan Kayu Batu. Nah, itu belum ada spesifik untuk ditetapkan sebenarnya apa sih nama sebenarnya Kayu atau Kayu. Nah, tapi itu terus tidak jadi masalah. Kami ada di sini dan kami terus penyebutan nama itu terus kami sebut sampai dengan saya sendiri termasuk ada dalam generasi keempat. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan terkait dengan sebutan nama Kayu Batu. Ya, dan pastinya juga Tete Niko dan juga Pak Cemace di luar sana ya ingin tahu apakah di Kayu Batu ini sendiri sudah ada sejak zaman prasejarah Perang Dunia Kedua atau dari kapan sebenarnya? Sebelum Perang Dunia Kedua itu sudah ada. Menurut sejarah yang saya dengar dari orang tua dulu, kampung kami ini sampai dengan di Duk 5 sana, disebut dengan 16 Karmari. Dan itu kemudian 15-nya hilang, satu yang ada, lalu kemudian kami berkembang sampai sekarang. Jadi sebelum Perang Dunia Kedua, kampung ini sudah ada, begitu. Seperti juga yang tadi sudah disampaikan oleh Tete Niko bahwa Kampung Kayu Batu ini sendiri sudah ada sejak prasejarah peperangan dari Perang Dunia Kedua tempo dulu. Tapi yang tentunya yang sering kita lihat di sekitar Kayu Batu, boleh kita lihat masyarakat setempat, anak-anak kecil boleh berenang, memancing. Apakah ini juga ada kaitannya? Sekali lagi dari asal mula kita napak tilas ya tentang Kayu Batu ini sendiri, Tete. Kebiasaan masyarakat setempat seperti apa? Ya, dulu belum ada perkembangan dengan Kota Jayapura yang begitu pesat. Saya terutama dulu kampung kami itu hanya sedikit, antara 15 sampai 20 rumah. Dan kampung kami itu yang termasuk pesisir Teluk Humboldt, bahkan di Portong Bay sendiri disebut kami kampung yang paling kecil sekali. Karena rumah-rumah waktu itu di tahun 50-an ke sana itu sedikit sekali. Ketimbang dengan sekarang. Dengan sekarang sudah jauh berkembang sekali dengan total keluarga yang sudah berkembang dengan jumlah kakak 266.
jumlah jiwanya sudah hampir 1.900 lebih lah jiwa yang sampai dengan 2025 ini sekarang gitu. Iya, Tete Niko, untuk akses kita orang boleh masuk di sini. Apakah harus pakai ritual adat dulu kah, izin dengan masyarakat setempat seperti dengan Tete? Kemudian buat kita orang yang ada di luar dari area Jayapura ya, belum tahu kondisinya untuk sampai di sini. Bagaimana? Masyarakat Kampung Kayu Batu tuh welcome, bagi siapa saja boleh. Kami punya kampung ini bisa ditempuh lewat jalur laut, tapi juga bisa lewat jalur darat. Nah, jarak tempuh dari pusat kota itu kurang lebih 15 sampai 20 menit sudah tiba di Kampung Kayu Batu. Dan kami masyarakat adat itu selalu welcome, ramah terhadap orang-orang yang mau berkunjung ke kampung kami, dan itu tidak dipermasalahkan. Sepanjang mereka ada dalam sopan santun, bisa datang menjaga kami punya lingkungan, masyarakat adat selalu welcome untuk setiap pengunjung yang boleh datang ke kampung kami. Demikian. Iya, Tete Niko, yang kita orang tahu untuk tempat wisata di ujung Jayapura Utara itu adalah Pantai BSG. Ada tidak keterkaitan secara adat atau memang dari dulu antara BSG dengan Kayu Batu ini punya cerita tersendiri? BSG itu sebenarnya nama yang disebut ketika sekutu mendarat. Jadi itu istilah Basege. Mungkin ada beberapa basis yang di luar Papua, tapi kami di sini di daerah BSG disebut Basege. Nama aslinya Serama Caba. Serama Caba itu sudah memang dari dulu. Nah, itu tempat orang-orang tua kami ketika melaut, mereka harus dalam situasi misalnya kalau gelombang mereka harus ada di pendaratan ke Serama Caba untuk mereka bisa di situ, dan di situ ada dusun-dusun sagu yang ditanam oleh orang tua-tua kami, sehingga proses kehidupan untuk proses untuk buat sagu ataupun tanam kelapa itu sudah ada sejak dahulu orang tua-tua kami. Iya, Pace Mace, kita orang juga boleh lihat di sekitar kita orang ini Tete ya. Cuacanya itu sangat mendukung walaupun tadi sempat hujan, angin juga lumayan tidak terlalu kencang, tapi memang ini tempat yang sangat favorit, yang sangat rekomendasi buat kamu orang yang baru pertama kali tiba di Papua, khususnya kota Jayapura ya. Dan masih banyak sekali tentunya potensi-potensi wisata yang boleh kita orang sharing bersama dengan Tete Niko. Tete, kalau tadi sedikit membahas tentang BSG juga ya, bahkan dari huruf G itu huruf yang ketujuh, konon katanya BSG ataupun juga sampai di titik Kayu Batu ini kawasan yang nomor 7, betul itu ya. Iya, selain itu untuk dari masa peralihan ya, dari 2000 selepas Covid lah, 2019, 2020, kemudian 2021 masyarakat sudah boleh lagi berkunjung ke kawasan Jayapura Utara khususnya di Kayu Batu ya. Ada tidak untuk perkembangan-perkembangan yang sudah dilakukan masyarakat kampung berkolaborasi dengan tokoh-tokoh adat dan masyarakat setempat seperti apa? Iya, selepas Covid dengan program pemerintah lewat dana desa dan pemerintah melalui masyarakat adat melalui Musrembang, pengembangan kampung kami cukup pesat sekali, seperti tempat yang kita ada sekarang ini. Dulu baru masih bersifat jembatan kayu, sekarang sudah dicor dan sudah ada dermaga dan perbaikan-perbaikan jembatan yang sangat memberi kenyamanan bagi setiap pengunjung yang boleh berkunjung di kampung kami. Ada beberapa yang patut kami kembangkan, tapi di tahun ini bisa diselesaikan. Jadi masyarakat ini merasa bahwa perkembangan itu sedang ada dalam perhatian bersama, baik pemerintah tapi juga masyarakat ikut mendukung program pemerintah di Kampung Kayu Batu. Pak Cemasi, kita masih dari kawasan Kayu Batu, satu tempat lagi pariwisata yang harus tentunya kita kunjungi, wajib ya. Kalau kita perhatikan di belakang kita ini Tete Niko ya, konon katanya masih boleh kita menikmati indah dan begitu sangat cantik, elok sekali burung cendrawasih yang ternyata mereka masih punya kelompok habitat ataupun juga masih memiliki tempat untuk berkembang biak. Apakah betul kita orang generasi milenial Z ini masih bisa mendengar kicauannya burung cendrawasih, melihat langsung seperti itu Teteh? Iya, perlu masyarakat kota ketahui bahwa kami di Kampung Kayu Batu punya potensi wisata. Ya, kalau tadi kami bicara tentang keindahan Pantai Besti, kami juga bicara tentang potensi laut, tapi juga di gunung.
Di gunung itu orang sering bilang gunung cuaca. Ya, di situ ada tempat di mana burung cendrawasih berkembang dengan baik. Dari awalnya sepasang, sekarang sudah 7 pasang. Tetapi juga bukan burung cendrawasih saja, ada kakatua jambul kuning, terus kakatua Jawa warna hijau, merah, kakatua raja, ada kuskus pohon. Itu yang terpelihara dengan baik karena itu di kawasan kami sendiri. Jadi sangat kami menjaga sebagai potensi wisata. Salah satu juga kami ada baru ketemu dengan goa. Goa itu ada di dekat dengan kampung kami. Eh, Menurut cerita itu pernah ditemukan tulang belulang dari tentara Jepang. Nah, sampai hari ini masih ada tulang belulangnya dan kerangka-kerangka itu masih ada. Sekarang kami sedang giat-giatnya untuk bagaimana itu diangkat sebagai salah satu potensi yang ada di Kampung Kayu Batu. Pak Cemace, sudah banyak beberapa potensi wisata yang Tete Niko bagikan buat kita orang semua. Lebih penasaran tentang goa ya. Berbicara tentang goa di Papua ini tidak terlepas daripada catatan sejarah Perang Dunia Pertama ataupun juga Perang Dunia Kedua. Tete Niko, bicara goa, apakah ini sama seperti di Biak, goa Jepang seperti itu, dan untuk akses ke sana seperti apa? Eh, Potensi atau temuan goa yang dulunya kami tepat dekat sekali dengan bibir pantai. Jadi perbedaan antara goa yang ada di Kayu Batu dengan yang tempat lain, kami di sini akses jalannya mudah sekali, bisa didatangi oleh para pengunjung yang mau belajar secara detail, bisa berkomunikasi dengan kami karena dia ada di tengah-tengah kampung dan aksesnya dekat sekali. Kalau misalnya air surut, kita bisa langsung datang dan langsung ketemu. Tapi juga bisa lewat pinggiran goa di pinggiran hutan pinggir pantai, kita bisa aksesnya tidak terlalu jauh dari kampung. Jadi mudah sekali untuk setiap pengunjungnya bisa berkunjung ke goa. Begitu. Baik, Tete Niko, ketika nanti kita ke goa yang ada di kawasan Kayu Batu ini ya, kita masih ada dua perbedaan. Ada yang mengatakan itu adalah gua leluhur, ada yang mengatakan itu adalah gua Jepang. Sampai sekarang belum ada identifikasi khusus ataupun penelitian khusus. Tapi ketika nanti kita orang ke sana, kira-kira apa yang bisa kita dapatkan yang otentik dari goa yang ada di Kayu Batu ini? Iya, ada dua persepsi, ada dua perbedaan pemikiran dari kami masyarakat. Ada yang disebut kami sebut itu tengkorak dari tentara Jepang, tapi juga leluhur kami. Memang saya secara pribadi juga tidak pernah dengar kira-kira dulu orang tua atau moyang kami, leluhur kami itu cara pemakamannya seperti apa, sehingga ini terjadi perdebatan atau selisih pendapat kami di masyarakat. Tapi menurut cerita dari orang tua kami, memang perang itu terjadi di kampung kami, dan memang di Goa sendiri kami pernah dalam masih anak-anak pingin masuk ke Goa, tapi orang tua sampaikan kamu punya kebutuhan apa, ada perlu apa ke situ, sehingga ada besar kemungkinan bahwa Goa itu merupakan sesuatu yang sangat dilarang sekali oleh orang tua, sehingga kami pun baru di zaman sekarang baru bisa tahu kalau itu ada goanya, ada tulang belulangnya juga ada, sehingga spesifikasi tulang belulang sendiri ada dua kemungkinan, itu bisa tulang belulang dari tentara Jepang tapi juga dari leluhur kami. Nah, itu pasti ada penelitian yang pasti sehingga itu bisa memberikan spesifikasi tentang keberadaan tulang belulang yang ada. Tapi itu merupakan hal yang aneh bagi kami karena kalau kita bicara tentang tulang belulang pasti ada dalam kuburan. Tapi nyata-nyata kami lihat sesuatu yang ada nampak dengan kami lihat secara nyata, itu berarti satu daya tarik tersendiri yang biasa kami tidak bisa mungkin lihat, tapi nyatanya kami lihat di goa. Itu demikian informasi dari kami. Tapi Tete Niko, sebelumnya apakah sudah pernah peneliti-peneliti arkeolog misalnya dari Universitas Cendrawasih atau dari
eksplor untuk benar-benar melakukan penelitian tentang gua Jepang itu. Kemudian yang menariknya lagi, nanti Teteh boleh ceritakan, Teteh ini salah satu juga keturunan dari saksi sejarah mama kandung sendiri. Ada cerita hal yang menarik tentang bom. Boleh disaringkan buat kita orang, Teteh. Iya. Bicara tentang peristiwa perang itu, ibu saya pernah cerita, mereka mengalami itu dahsyat sekali ketika secara langsung mereka alami secara kasat mata. Jadi kalau beliau cerita itu, beliau mesti menangis karena satu peristiwa yang terjadi di depan kampung kami, itu satu bom yang jatuh di tengah-tengah mereka. Dan itu puji Tuhannya mereka bom itu tidak meledak, sehingga orang tua itu masih hidup sampai dengan kami ada. Jadi peristiwa itu memang benar ada dan terjadi. Sehingga ketika peristiwa perang itu terjadi, dua kampung ini, Kampung Kayu Batu dan Kayu Pulau itu, mereka diungsikan ke daerah pinggir Ormu sana, di Papri sana. Ya, bukan di Papri tapi di Ravenirara sini. Diungsi sementara di sana sampai kondisi perang ini sudah usai, lalu mereka rasa nyaman, lalu terus mereka pindah lagi kemari ke sini. Jadi peristiwa perang sendiri itu pernah terjadi dan orang tua kami mengalami secara langsung. Itu. Untuk mama kandung sendiri, Teteh Niko, sampai sekarang beliau masih ada atau? Ya, orang tua saya meninggal 2017 di usia 87 tahun. Ibu saya, setelah selesai dari masa kuliah, terus ibu saya meninggal 2017. Ada pesan-pesan khusus dari beliau ini terkait tentang potensi-potensi wisata yang ada di Kayu Batu dan cerita sejarah yang dibagikan untuk anak-anaknya. Iya, saya pesan khusus dari saya kepada saya terutama tentang tari-tarian. Jadi ibu saya sampaikan, kalau kau sudah angkat tifa dan bawah, jangan pernah berhenti. Ya, karena berbicara tentang tifa pasti pengorbanannya luar biasa. Sehingga mama tidak bisa melarang, karena itu salah satu yang harus kau pegang dan harus jalani. Itu harus dengan sungguh-sungguh, dengan hati, tidak harus mengeluh, tidak harus menunggu ada topangan dari orang lain. Tapi kalau itu kau bisa jalani dengan sungguh-sungguh, pasti di dalam situ ada berkat yang kau akan dapatkan. Dan itu puji Tuhannya saya alami, dan sampai hari ini masih terus saya jalankan secara sendiri, walaupun tidak ada dukungan. Tapi saya percaya apa yang menjadi pesan dari orang tua saya harus lakukan sampai dengan masa akhir hayat saya. Iya, Teteh Niko, ini juga tentunya kita bicara tentang Papua, Kota Jayapura ya. Terkadang kita masyarakat sendiri tidak sadar menjual tanah kita, akhirnya menjadi orang lain yang mengakui. Mungkin karena kita tidak cerdas untuk menjaga kelestarian itu. Kebetulan juga Teteh Niko Makanoi punya cita-cita, ingin punya sekolah adat, melestarikan kearifan lokal yang ada di Kayu Batu ini, entah lewat bahasa ibu ataupun juga kearifan lokal lain ya. Untuk ke depannya, yang boleh direalisasikan Teteh Niko, boleh berkolaborasi bersama dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, masyarakat setempat ini menjaga sekali lagi benar-benar kearifan lokal Kayu Batu hanyalah miliknya masyarakat Kayu Batu, bukan orang luar negeri, bukan orang di luar Papua. Seperti apa? Ya, saya berkeinginan untuk tetap melestarikan budaya dengan apa yang saya miliki, terutama kepada generasi. Dengan saya punya satu niat yang ada di saya punya pikiran, saya harus bangun sekolah adat. Karena berbicara tentang adat istiadat ini, banyak yang belum memahami dan masih sangat buta sekali terkait dengan informasi tentang adat istiadat, beda-beda adat. Lebih khusus lagi tentang bahasa ibu. Bahasa ibu ini kalau di generasi saya banyak yang pendengar pasif, tapi aktifnya cuma 1-2 orang. Terkhusus misalnya saya sendiri. Ada beberapa yang bisa kami sampaikan, ada yang tidak. Jadi saya punya keinginan, saya harus berjuang sekuat tenaga saya untuk harus mendirikan sekolah adat di Kampung Kayu Batu. Mace-mace ini menjadi satu obrolan yang begitu sangat menarik sekali bersama dengan Teteh Niko Makanoi. Tidak cukup untuk satu hari ini, Teteh Niko. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Hawe Wane. Wane. Terima kasih banyak ya. Dan tentunya juga
untuk kamorang anak-anak kayu batu khususnya, kalau bukan kamorang sendiri yang punya tanggung jawab di atas bahu untuk menjaga kearifan lokal, bukan lagi orang lain. Jadi mulai sekarang harus dijaga, jangan sampai orang lain mengakui itu dorang punya kearifan lokal ya. Masih banyak potensi-potensi yang tersimpan di kayu batu, dan tentunya tetap setia ikuti channel kita orang Kamorang Trakosong. Kalau kamu orang cinta Papua, kamu orang cinta kayu batu. Kasih.